Saya ajak saudara berpikir begini. Walaupun tidak semua kita yang ngerti atau senang fotografi, tapi semua kita pasti tahu. Jawabnya pertanyaan saya gini. Kalau kita foto sesuatu, entah itu orang atau barang atau pemandangan, tapi tidak fokus, jadinya apa? Jadinya apa? Buram. Oke. Melihat gambar buram itu enak atau tidak? Apa hasilnya? Kalau nggak enak itu kayak apa? Oke, kecewa satu. Terus, ini penting saudara. Karena ini akan bicara tentang panggilan kita dalam pelayanan. Apa? Kecewa, betul. Ada lagi. Setelah kecewa ada lagi. Kalau kita ngapa? Di-delete. Oke. Ya itu ekstrimnya. Hapus saja sudah. Ya, oke. Tapi ini pernyataan Heru betul. Ada yang nggak mau delete karena dia sayang. Kenapa sayang? Karena kejadian itu nggak usah terulang lagi. Tapi nggak bisa dibuat lagi ya. Cuma itu disayang-sayang. Nah itu yang saya mau tanya. Kalau kita maksa ngelihat foto atau gambar yang kabur, itu muncul apa sih? Satu, betul kecewa, nggak puas, betul. Apa? Jengkel. Ya, ini hitung ya, kecewa, nggak puas, jengkel, terus nyesel. Jangan lupa, saya nggak akan ingat ini. Kecewa, jengkel, apa tadi, nyesel, nggak puas, males ngeliatnya. Ada lagi satu yang saya mau tunggu. Kudu ngamuk. Ya maunya marah, jengkel. Kenapa, Bud? Apa tadi? Ya. Ayo, ada satu. Kalau kita ngeliat gambar nggak jelas, capek mata ini. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar fakta ini. Mengapa ada orang-orang yang tetap setia, konsisten kayak tadi dalam panggilannya berapi-api, tapi ada yang hilang. Bukan orangnya hilang, orangnya masih ada. Tapi kenapa semangatnya hilang? Ya karena tadi itu. Karena nggak fokus. Hidupnya itu tidak fokus pada panggilan itu. Nggak fokusnya karena terlalu banyak tawaran. Ada ini dicoba, ada itu coba, ada yang coba. Saya harap semua kita yang ada di sini hari ini mulai mengerti. Jadi kalau ada di antara saudara merasa nggak puas, jengkel, mau di-delete aja panggilan ini, misalnya gitu, ada yang kecewa, ada apa lagi semua tadi itu sebabnya orang itu sedang tidak fokus. Hari ini kita akan belajar tentang fokus itu. Apa sih fokus panggilan Papa terhadap kita itu apa? Saudara nggak usah lihat jauh-jauh, lihatlah Kisah Para Rasul. 28 pasal Kisah Para Rasul, itulah blueprintnya gereja. Katakan amin. Amin. Gereja yang benar itu nggak boleh kiblatnya ke Korea, ke Orlando, ke Toronto, ngerti maksudnya, ke Hillsong, ya enggak. Kemana tidak? Kemana? Pensacola, iya, enggak. Gereja yang mau benar harus kiblatnya ke Kisah Rasul. Katakan amin. Amin. Tidak boleh keluar dari situ. Tahun ini saya mensyukuri 41 tahun saya melayani Tuhan. Karena mulai tahun 72. Nah, saudara, maaf saya cuma cerita. Di antara teman-teman yang mulai tahun 70-an itu, maaf ya, lagi sekali, jangan saudara ngelihat saya tapi lihat firman itu. Mengapa saya satu di antara yang sedikit itu yang tetap eksis sampai hari ini? Karena saya belajar dari pengajaran ini. Fokus. Sejak tahun 72 tahun panggil saya sampai hari ini, fokus saya cuma satu. Nanti kita akan ketemu. Saya nggak terpengaruh. Maaf. Berapa banyak orang-orang yang ada di gerakan kita tahun 70-an, tahun 80-an nggak tahan godaan jadi pendeta karena dapat perpuluhan. Maaf saya berkata. Betul nggak? Rame-rame dirikan gereja. Kenapa saya tetap pada panggilan ini? Kotem salah satu juga tadi. Karena saya tahu apa yang Tuhan maksudkan. Tidak salah jadi pendeta, tidak salah buka gereja. Tapi itu bukan fokus. Itu pelengkap dari salah satu rencana Tuhan. Banyak yang tergoda, nggak tahan. Karena tawaran jadi pendeta itu enak.
Bayangkan bondo abab sugih, siapa yang nggak suka? Betul nggak, saudara? Cuma cuap-cuap dapat duit. Itu mengerikan sekali. Nah, kita akan tanya, kalau begitu fokusnya papa kita itu apa? Siapa bisa jawab? Apa, Cendi? Apa? Pribadi. Iya, orang-orang. Fokus papa kita itu orang, manusia. Tapi fokusnya gereja itu fasilitas. Jawab ya atau tidak? Ya. Gereja yang nggak punya gedung sendiri, itu kalau nggak sewa ya kredit. Maka tiap minggu pendeta harus mengingatkan jemaat, jangan lupa bayar kreditnya ini loh. Sehingga khotbahnya duit terus. Nah, gereja yang sudah punya gedung sendiri, kenapa khotbah duit terus? Karena renovasi. Nggak puas dengan apa yang ada, betul tidak? Ini perlu perbaikan, itu perlu diganti. Lawang tangga sudah bagus-bagus diganti. Karena mau penampilan yang wah. Nah, gereja yang fokusnya ke fasilitas, maka jemaat adalah sapi perah. Cara itu baik-baik. Dan orang capek ke gereja. Tapi kalau gereja fokusnya orang, maka fasilitas itu pelengkap, bukan tujuan. Tujuan harus orang. Nah, kisah para rasul menjelaskan itu. 28 pasal kisah para rasul, saudara. Cari sampai robek Alkitab, saudara. Gak akan ketemu Petrus, Yohanes, rasul-rasul yang lain itu membicarakan doa malam untuk beli kuda atau unta atau beli kapal atau beli tanah untuk cari uang buat bangunan. Enggak ada sama sekali. Padahal mereka perlu enggak itu? Perlu. Bayangkan. Coba saudara buka Kisah Rasul 2 ayat 41. Ini kita mau hitung-hitungan sekarang ini. Ayo cepetan ya, karena waktu. Kisah Rasul 2 41. Maka itu kalau kita bisa datang hari ini ke sini, pasti Tuhan pakai Teddy untuk mengumpulkan kita semuanya. Ya, luar biasa. Kisah 2 41. Ya, Sani, jangan baca yang kuat suaranya. Perikopnya cara hidup jemaat yang pertama. Nah, tolong. Kata judul perikop itu saja sudah menunjukkan bahwa kalau kita ingin hidup sebagai gereja yang benar, ya pakai cara itu. Oke, lanjut. Kisah para Rasul 2 ayat 41 berbunyi demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, saya tanya dulu. Jadi bukan 3.000 jiwa loh, salah. Lebih. Yang nambah aja 3.000. Nah, pertanyaan saya. Besar atau kecil jumlah 3.000 itu? Besar. Tapi mereka tidak sibuk cari tempat untuk kumpul. Enggak ketemu satu ayat pun di Alkitab mereka cari tempat untuk kumpul. Ayat 47, San, lanjutkan. 47. Iya. Ayat 47 berbunyi demikian, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, ya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini loh saudara, tiap-tiap hari Yahweh Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Apa bedanya dengan gereja sekarang? Orang diselamatkan itu adalah jumpa Yesus secara pribadi. Tapi gereja sekarang isinya sebagian besar simpatisan. Kenapa? Karena orang Kristen zaman sekarang itu kurang ajar betul. Gereja dianggap restoran. Wih, ada baru buka, ayo kita nyoba yuk. Kira-kira gitu enggak? Ayo nyoba yuk. Wah, kalau ingin pujian enak khotbahnya, ayo pindah ke situ saja. Kan jadi restoran. Maka itu gereja isinya simpatisan, bukan orang yang diselamatkan. Coba, saya pernah, saudara. Saya khotbah di satu gereja cukup besar. Makan selesai kebaktian, ini gembala marah kepada pemain musik dan pemain pujian. Marahnya betul-betul marah. Saya jadi bingung, kenapa marah? Ternyata memang hari itu musiknya kacau, pemimpin pujiannya nggak sinkron juga dengan musik. Saya merasa, tapi saya itu nggak terpengaruh karena saya melayani bukan karena musik atau yang nyanyi kok. Marahnya begini, kalau kalian begini, minggu depan mereka nggak ada yang datang. Saya jadi bingung. Loh, ini gereja atau nightclub? Ngerti nggak?
Dan itu fakta, saudara. Menyedihkan sekali. Maka itu akhirnya antar gereja saling sabot. Siapa VL paling bagus, musik main bagus, kamu digaji berapa di sana? PK-nya berapa? Kalau kamu ikut aku, PK-nya lebih tinggi. Jujur ya atau tidak? Terjadi itu, saudara. Sudah mengerikan sekali. Sudah kotor bisnis gereja ini. Dan itu merusak. Pertanyaannya, kalau tiap hari bukan seminggu sekali, Papa menambahkan jumlah mereka yang diselamatkan. Ayo kita ngitung, kasar-kasar aja. Dalam 3 bulan jadi berapa anggotanya? Pertama ditambah 3.000. Tiap hari ditambah orang selamat. 3 bulan, ngomong kasar. Jangan ekstrem, 1 hari 3.000, enggak kebanyakan. Kira-kira aja ayo. 3 bulan jadi berapa? 100.000 terlalu besar. 300, oke. Kecilin 10.000 saja dah, misalnya gitu ya. Tapi saya percaya bisa itu tiap hari kok. Nah, iya toh? Oke, pertanyaan. Mengapa sampai selesai kisah para rasul pasal 28? Tidak satu ayat pun yang ditulis mereka beli gedung, sewa gedung, cari tanah, cari apa. Harusnya mikir, dikumpulkan di mana orang segede itu, sebanyak itu. Betul tidak? Yang saya mau katakan dengan kata yang sangat kasar. Kenapa pendeta zaman sekarang nggak mau belajar kisah rasul? Jemaat baru 4 ekor. Itu cuma istri dan 2 anaknya. Sudah bingung cari tanah mau beli gedung. Ini yang 3.000 jiwa aja nggak pusing. Ngerti kebenaran ini, saudara? Karena fokus sudah berubah ke fasilitas. Jawaban dari pertanyaan itu, kenapa gereja kisah rasul nggak sibuk? Baik fasilitas gedung, kedua transportasi. Ayo jujur, mereka ke seluruh dunia nggak? Harusnya perlu transport nggak? Tapi kenapa kisah rasul tidak bicara transport satu pun? Nggak ada satu ayat pun. Itu yang saya kagum. Maaf, dan itu yang saya lakukan sampai hari ini. Saya tidak akan pernah bicara fasilitas. Karena fokus Papa kita di surga seperti Cenlin tadi bilang adalah manusia, pribadi. Jangan keluar dari fokus orang. Nanti saya akan cerita supaya saudara-saudara nggak ketemu saya lebih dari hampir 30 tahun bisa tahu. Hari ini saya dapat jiwa namanya Taufik, penjual bakso. Maka itu tadi saya SMS dia. Tadi siang habis kebaktian Taufik, itu loh, kamu baca SMS saya kan kaget. Nah, tadi siang karena selesai kebaktian di Manyarjaya, terus saya tuh masih nungguin orang gitu. Nah, tahu-tahu saya lihat Taufik, saya nggak kenal siapa anak ini. Roh Kudus bicara sesuatu. Ya udah, karena saya masih ngomong sama orang, saya ngeliatin Taufik yang sampai dia pergi. Akhirnya saya tahu, oh dia penjual bakso di depan gereja itu. Nah, setelah orang ini berangkat, baru saya panggil, Mas, nama siapa Taufik? Saya bisa minta telepon nggak? Nah, saya nggak mau ganggu dia karena dia lagi kerja. Nah, pulang sampai rumah tadi, kira-kira jam 3:30 saya SMS dia. Ya, saya ceritakan apa yang saya rasakan tentang hidupnya. Dia kaget, saudara. Nah, karena saya tadi kecapean, saya ketiduran, saya bangun buka HP saya, kok belum telepon Pak? Karena saya janji mau ngomong. Nah, pas saya mau balas, tahu tadi konseling pranikah. Nanti keluarga itu kan menikah tanggal 9 Juni. Nah, saya matikan lagi. Saya matikan, baru saya buka. Dia jawab, Pak, jam berapa teleponnya? Dia nunggu terus. Kotem sama Cenlin mesti ngomong, Cenlin ngomong sama saya. Saya matikan lagi. Selesai dengan mereka, saya buka lagi. Saya duduk di sini. Dia SMS lagi. Pak, jadi telepon nggak? Aduh, maaf. Saya bilang nanti 2 jam lagi. Saya bilang begitu. Kenapa? Dia penasaran, saudara. Kok saya bisa tahu hidupnya? Nanti saya akan cerita. Pokoknya itu hampir tiap hari. Papa tambahkan saya 1 jiwa, 1 jiwa, 1 jiwa. Saya keliling kemana saja. Pertama kali menikah, istri saya itu bingung. Pokoknya, ya nggak selalu, saya kok selalu ya nemen lah istilahnya gitu. Pokoknya kalau saya itu ke toilet, di mall, di mana saja, agak lama istri saya tahu. Dapat mangsa itu di dalam.
berapa banyak cleaner yang Tuhan jamah. Saya nyekolahkan cleaner itu cukup banyak. Saya cuma ngajak mereka ngomong gini, mau sampai kapan kamu nungguin orang kencing terus? Itu kan menyadarkan dia, bukan? Iya, mau sampai kapan aku? Makanya itu, ayo kamu maju. Untuk maju saya tawarkan 3 hal. Mau kursus untuk meningkatkan keahlian, atau kamu mau usaha. Nah, saya sering memberi modal orang-orang begitu. Berapa banyak saya memberi orang modal jual voucher, saudara. Itu paling gampang dah. Apalagi 5 tahun yang lalu, jual voucher itu kan laku sekali. Sekarang sudah mulai turun. Saya mulai cari usaha lain lagi. Yang ketiga, saya kuliahkan dia. Kenapa? Nanti saya tunjukkan ayatnya. Anak sopir taksi, wah banyak. Maka itu sampai hari ini, ya, yang lama-lama nggak ketemu saya supaya tahu. Saudara, maaf ya, hamba Tuhan sekelas saya itu nggak punya mobil sampai hari ini. Bukan saya nggak bisa beli mobil, maaf. Saya nggak akan pernah beli mobil. Kenapa? Saya akan tetap naik angkot, saudara. Kenapa saya suka naik angkot, naik taksi? Karena dengan itu saya bisa interaksi dengan mereka. Saya kalau naik angkot, naik mikrolet Jakarta, saya tuh suka bayari mereka. Sambil bayari kan mereka terbuka. Loh, Bapak nggak kenal kok, bayar sudahlah. Kalau agak panjang jaraknya saya ngomong soal kehidupan, soal kasih, soal pengampunan. Nggak usah bilang Yesus. Bicara hidup saja adalah Yesus, karena dia adalah hidup. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jadi kalau bicara tentang hidup pasti bicara tentang Yesus. Kalau saya naik taksi, paling sering dapat jiwa gara-gara ngomong air, saudara. Biasakan. Begitu saya masuk taksi, saya lihat dashboardnya. Namanya siapa? Karena orang dipanggil dengan namanya itu rasa dihargai. Pak, kok nggak bawa minum? Berapa kali saya stop taksi beli minum? Nah, saya terangkan soal fungsi ginjal, pengaruh AC, duduk bagaimana. Mereka pasti berkata, Bapak dokter ya? Saya bilang hampir. Loh, memang dulu cita-cita saya jadi dokter. Cuma karena orang tua miskin jadi nggak bisa. Nah, di situ masuk. Kalau masuk saya bicara hidup, pasti bicara pernikahan. Kalau saya menikah, rata-rata istri sopir taksi itu ribut di rumah karena gaji kurang. Yang di rumah kredit terus, kan didatangi orang kredit itu, saudara. Berapa kali saya datang ke rumah sopir taksi, mengumpulkan istrinya untuk ngajar manajemen keuangan. Lalu anak, saya bicara tentang anak. Aduh Pak, betul anak saya itu. Nah, saudara, fokusnya harus ke orang. Katakan amin. Amin. Melihat itu. Terus yang lain, saya pelayanan ke penjara. Itu panggilan saya ke penjara sampai hari ini. Nah, di penjara saya punya panggilan. Anak-anak mereka pasti nggak ikut di penjara, bukan? Nah, itu saya suruh sekolah. Itu kesulitan. Lah bapaknya di penjara, anak sekolah mau bayar apa? Berapa banyak saya sekolahkan anak-anak mereka. Itu kesempatan Injil itu masuk, saudara. Fokusnya itu ke orang. Kenapa? Habis? Ganti dulu. Oke, saya tunggu. Kalau enggak yang dengar kasihan tuh putus-putus. Masih ada CD-nya? Kenapa kepenuhan? Aduh sayang, siapa punya itu? Punya siapa? Punya siapa? Punyamu? Oh iya. Ada lagi? Saya sampai putus loh. Ya, ganti dulu, saya tunggu. Sabar ya, yang lain. Jadi itu saya kerjakan sampai hari ini, saudara. Selalu orang. Fokusnya itu orang. Ayo cepetan. Ted, bantuin Ted. Enggak ngerti. Ya itu bantuin buka itu loh. Cukup berapa giga itu? Wi, punya lagi gak Wi persediaan? Ini ada. Besar. Oh itu tuh. Cukup gak? Besar gak berapa giga itu? 16. Ya, berapa apa jangan kasih ini ya? Ya untuk cadangan ya. Tapi ada fotonya tadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak bisa diedit. Tapi itu masih ya, nanti dipakai lagi toh. Nah, itu siapin Ted, nah, kamu buka yang masih dibungkus tuh Ted. Bantuin masih dibungkus tuh dibuka. Ayo kumpulkan siapa punya SD card lagi. Yang edit harus tahu ini di mana.
Udah kasih tanda? Belum. Ya. Jadi saya sambung. Jadi anak-anak mereka yang bapaknya di penjara, saya selalu berkata, bapak boleh salah, tapi anak nggak boleh ikut salah. Siapa nggak punya biaya? Ayo kita, saya mau biaya. Saya suruh mereka maju. Wah, itu kesempatan menginjil luar biasa. Nah, itulah kisah para rasul. Orang, pokoknya orang. Bagaimanapun keadaan. Maka itu di 28 pasal itu nggak sibuk dengan fasilitas. Sekarang langsung lompat. Pasal 28 ayat 30. Coba lihat. Kisah 28 ayat 30. Judulnya apa? Baca dulu perikopnya. Sani, tolong. Kisah 28, perikop berbunyi demikian, Paulus di Malta. Oh bukan, 28 ayat 30. 30. Ya, ya itu di Malta. Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Roma. Saya tanya kepada saudara, dari zaman itu Roma sudah kota besar atau kota kecil? Kota internasional, saudara. Ribuan tahun. Nah, Paulus di Roma memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Baca ayat 30-31. Supaya kita tahu bahwa dia pun gak sibuk fasilitas. Terus? Ayat 30 berbunyi demikian, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Rumah yang disewanya sendiri, gak perlu beli, gak perlu bangun. Terus? Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Ya. Ayat 31, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya tanya kepada saudara, menerima semua orang di rumahnya dan mengajar tentang kerajaan Tuhan dan tentang Tuhan Yesus, itu kebaktian atau bukan? Kebaktian. Kalau Paulus hidup zaman sekarang, dia itu bisnisnya apa? Developer. Betul nggak? Dia itu kontraktor besar zaman itu. Bayangkan developer, kontraktor, sewa rumah, nggak perlu cari fasilitas tetap. Maaf, saya akan ngomong ini. Kurang ajarnya pendeta zaman sekarang. Begitu lihat ada ruko, langsung beli sekian, beli buat kebaktian. Hotel belum jadi, sudah dipanjar, nanti mau dipakai untuk kebaktian. Ngaco sama sekali, saudara. Saudara, kita harus kembali kepada kisah Rasul. Pokoknya orang diinjili, tempatnya urusan nanti. 2 tahun penuh dia sewa rumah. Siapa pernah dengar pendeta khotbah, khususnya aliran karismatik yang kurang ajar itu? Kalau saudara sekian tahun jadi hamba Tuhan, nggak bisa beli rumah masih kontrak, berarti ada dosa. Wih, pernah dengar nggak pendeta khotbah seperti itu? Luar biasa jahatnya pendeta itu. Berarti dia nggak pernah baca Alkitab. Paulus saja kontrak kok. Amin. Jadi kalau ada hamba Tuhan masih kontrak, engkau temannya Paulus. Katakan amin. Itu luar biasa. Jadi sampai pasal terakhir kisah para rasul, mereka tidak bicara fasilitas sedikit pun. Pokoknya orang-orang diselamatkan. Pertanyaannya, masih adakah itu di hati saudara masing-masing? Rindu. Oke, saya mau beri kata ini. Menurut saudara, kalau seorang bisnis pengusaha itu rakus, dosa atau tidak? Oh, saudara ragu jawabnya. Enggak. Bisnis enggak rakus, enggak jalan bisnisnya. Betul enggak? Rakus di sini artinya positif, bukan negatif. Loh, ya atau tidak? Kayak enggak doyan duit aja, sok bener. Maaf. Betul? Harus rakus kalau bisnis itu. Enggak salah. Karena Tuhan mau kita juga rakus. Rakus apa? Jiwa-jiwa. Nah, itu dia. Rakus. Kalau saudara pergi ikut saya ke bandara mana saja, khususnya Makassar, Biak, Juanda, itu yang sering saya naik. Itu dari satpam, tukang parkir, X-ray, kuli, bagian wrapping, itu kenal saya betul. Sini kalau jalan ke bandara-bandara itu, kenapa? Saya senang ngomong dengan mereka. Terus warung-warung, kafe-kafe itu, restoran itu pasti suka kalau pesawat saya delay. Kenapa? Asal di tempat tujuan saya nggak ada pelayanan. Karena kalau delay saya itu akan tunggu di satu restoran, ya,
Terus saya lihat kuli, porter, cleaner yang lapar. Saya lihat dari wajahnya. Saya panggilnya duduk makan. Milih kamu makan apa. Maka itu yang punya restoran seneng kalau ada saya. Itu kalau makin lama delaynya makin banyak orang yang ikut makan. Bisa 30, bisa 40. Dan ganti-ganti terus. Saya bilang panggil teman, panggil yang belum makan, suruh sini. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa ayo. Kenapa? Saya pakai pepatah Tionghoa. Kalau orang itu kenyang perutnya, hatinya buka. Itu pepatah Tionghoa dan saya pakai itu. Dan itu kebiasaan saya. Satpam-satpam itu aduh. Betul kok saya ke bandara mana enggak pernah saya mengalami kesulitan. Karena hati saya mau bersaksi tentang kehidupan kepada mereka. Rakus, kita harus rakus dengan jiwa-jiwa itu. Maka itu nanti ingatkan saya kalau saya sampai di surga, saya akan kenalkan saudara banyak supir taksi. Serius. Karena hati saya ada dengan mereka. Jadi fokusnya adalah apa tadi? Orang, jiwa. Dan itu yang saya lakukan. Ini sampai tahun yang ke-41 ini. Selalu mikir orang, kemana saja saya pergi. Kemarin pagi, ada satu orang Buddha minta dibaptis. Karena dia dapat CD khotbah saya dan dia ingin tahu, setelah sekian lama, minta dibaptis. Nah selesai baptis, dia ngajak makan. Saya bawa 3 anak saya, dan dia bersama calon istrinya. Ya, waktu makan di sebuah rumah makan, yang melayani namanya Asep. Aduh, Roh Kudus itu bekerja dalam hati saya. Saya harus ngomong pada Asep ini. Tapi saya lihat dia itu sibuk. Gitu. Ya udah, tapi saya sudah simpan. Nah, lagi makan, tahu-tahu ada petugas dari mall itu mendatangi pekaryawan, terus dipanggil Asep. Saya lihat ini orang seperti manajer. Nah, sambil saya makan, saya tuh nguping. Ini petugas mall ini kenapa? Ternyata saya dengar toko di bawah restoran ini komplain karena ada pipa bocor. Nah, yang paling atas ya restoran itu. Nah, saya dengarkan, oh pipa bocor. Ya udah. Kan ini kami ngomong makan agak lama, cerita panjang, sampai sepi. Nah, baru saya panggil Sep. Bocornya itu dari mana? Terus kena apa begitu? Saya ngomongnya itu akrab sekali. Apakah sudah dibilangin kepada pemiliknya? Ya dia jawab. Nah yang dibaptis itu bilang, kok Den kenal dengan dia? Enggak, baru tahu tadi. Loh, kok bisa tahu pipa bocor? Kok akrab sekali? Nah itu loh orang heran sudah. Saya bilang, loh masa kamu gak dengar dia ngomong? Enggak, karena saya asik makan. Nah itu dia. Orang egois enggak akan bisa nginjil. Karena orang itu cuma mikir dirinya sendiri saja. Betul enggak, saudara? Belajar hidup itu untuk berbagi. Nah, saya minta nomor telepon Asep. Malam itu saya SMS kemarin. Dia kaget. Dia bilang, kok Bapak bisa tahu? Saya selalu berkata, kalau dia Islam saya berkata, Isa yang kudus yang di kitab suci yang saya sembah itu yang memberitahu. Karena itu fakta. Saudara, hal ini yang luar biasa. Tanggal 17 Maret itu hari Minggu. Saya di Singkawang. Kami 12 orang. Nunggu kebaktian di Sungai Yordan. Di depan gereja ada orang lewat. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, samperin dia. Dia itu anak istri kedua. Lah lu, saya bilang, ngomongnya bagaimana ini kok anak istri kedua? Terus saya ngomong sama satpam, bisa nggak saya panggil orang itu? Yo panggil saja. Saya panggil. Saya cuma nyampaikan satu ini. Mukanya berubah. Berubah dari shock jadi marah. Dan ternyata dia anak istri kedua. Dia itu benci mamanya luar biasa. Karena dia berkata, kenapa mamamu jadi istri kedua? Oh, hari itu dia dipulihkan Tuhan luar biasa. Hanya gara-gara Roh Kudus. Dia cuma lewat, saudara. Maka itu saya kagum pada Roh Kudus. Dia itu luar biasa. Ayo mulai hari ini, kalau kita fokusnya ke orang, gampang saudara. Kita bekerja. Tanggal 28 pagi, kami tiba di Manila. Ya kami 18 orang. Ya pihak rombongan pagi itu 10 orang. Dijemput 3 mobil. Salah satu yang jemput itu, tahu Roh Kudus ngomong hal yang spesifik. Jam tangan. Saya tanya, jam tangan kenapa?
itu yang diberikan papanya. Terus saya nggak kenal orang itu siapa, saya belum tahu namanya. Besoknya retreat, malam pertama itu saya panggil dia. Saudara, Tuhan jamah dia luar biasa. Nah, ternyata dia itu punya penyesalan yang tidak bisa selesai. Karena dia belum berbuat apa-apa yang menyenangkan papanya. Papanya sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Nah, waktu saya dapat tahu jam tangan, Roh Kudus bilang, sampaikan pada dia bahwa dia pernah beri hadiah jam tangan ke papanya. Dan papanya ini bangga luar biasa. Cuma papanya nggak bisa ekspresi ke anaknya. Cuma papanya ekspresi ke teman-temannya. Nah, terus Roh Kudus bilang kepada saya, kamu tanyakan salah satu teman papanya, teman papamu. Saudara, ketika saya sampaikan itu, dia betul-betul nggak tahu seperti apa, saya nggak bisa bayangkan. Pokoknya pundak saya kanan, pundak saya kiri basah kuyup. Nah, yang dia heran, memang seorang teman papa saya pernah ngomong, cuma saya nggak perhatikan bahwa papa saya berterima kasih saya berikan jam tangan, dan dia bangga sekali. Dia sembuh hari itu juga. Hal yang orang nggak pernah mikir, dia pun nggak tahu. Itu beberapa hari kemudian istrinya telepon saya. Istrinya cerita, habis sini kalau habis, nih sini, kalau habis kasih lagi dong. Wih, sini loh, ayo sini, minta lagi. Michelle, cepat. Nah, orang saudara, maka itu jangan kita egois. Amin. Baca Roma 14 ayat 7. Roma 14 ayat 7, ayo cepatan. Ya, Roma 14 ayat 7. Ya, boleh sandi lagi yang kencang suaranya. Roma 14 ayat 7. Mata sudah mulai tua. Enggak apa-apa, belum cucu. Judul perikopnya, janganlah menghakimi saudaramu. Ya, terus ayat 7 berbunyi demikian, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dengar baik-baik. Sebab tidak boleh ada seorang pun di antara kita hidup untuk apanya sendiri? Apa kata lain, hidup untuk diri sendiri? Egois, enggak boleh. Lanjut kalimat berikut. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Nah, enggak boleh ada yang mati untuk diri sendiri. Apakah arti kata lain mati untuk diri sendiri? Bunuh diri. Maka kesimpulannya, orang egois itu sedang bunuh diri. Ngeri ayat ini. Orang egois nggak pernah bisa mikir orang lain. Saya suatu hari tanya begini, ini kan banyak orang cerita, kenapa doa saya nggak didengar ya? Seperti Tuhan tuh pilih kasih, kenapa Tuhan tuh nggak jawab doa saya? Saya ini sudah puasa, rajin per bulan, doa pagi, gini kenapa? Nah, saya ini tanya, Papa kenapa? Kenapa dia nggak dijawab? Ternyata begini, dengar, ini kesaksian. Jadi ayatnya nggak ada, tapi ayat ini bisa dipakai. Tuhan kan nggak ada di dunia lagi, betul tidak? Tapi hatinya masih ada pada orang-orang di luar kita enggak? Nah, bagaimana cara dia jangkau mereka? Lewat kita. Karena tangannya adalah kita, kakinya adalah kita, mulutnya adalah kita, hatinya adalah hati kita ini. Nah, ketika Papa minta kita untuk ngurus mereka, alasan yang sering muncul dari mulut saudara adalah sibuk aku ini. Memang saya lihat banyak orang sibuk dibuat-buat. Maaf jangan tersinggung. Kalau lihat sih nggak ada di sini orangnya. Bayangin untuk ngurusin wajah yang sekian sentimeter persegi, ini berapa jam berapa juta ini? Ngerti maksudnya? Iya toh? Ngurusi kuku yang cuma 20 biji, itu jutaan bayar. Ngerti maksud saya? Jerawat muncul satu, sudah kayak gempa bumi aja. Lo ngerti gak maksud itu? Loh, kalau gitu mau gak sibuk, itulah maksud Tuhan. Kenapa ngurus orang kita berkata sibuk? Nah, karena saudara sering ngomong aku sibuk. Ketika saudara minta tolong Tuhan, Tuhan jawabnya aku juga sibuk. Mati kamu. Itu jawabannya. Kenapa doa kita gak dijawab? Karena sibuk terus. Kenapa sih? Oh saudara, kita harus berubah. Orang egois gak akan pernah punya waktu untuk mikir orang lain. Gak akan. Oke?
Saya akan percepat. Jadi jangan egois ya, karena itu bunuh diri. Fokusnya ke orang. Ayub 22. Ayub pasal 22. Ayat yang ke-22 mulai. Nah, ternyata saudara, di ayat pasal 22 ini Roh Kudus menunjukkan saya, Ayub itu punya dosa besar. Maka itu setan menghukum dia. Bukan Tuhan, tapi setan. Nanti baca mulai ayat pertama. Dosanya Ayub itu pelit ternyata. Oke lah, saya baca aja supaya saudara nggak bingung ya. Mulai ayat yang mulai ketiga. Apakah ada manfaatnya bagi yang Maha Kuasa kalau engkau benar? Atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Apakah karena takutmu akan Tuhan maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Bukankah kejahatanmu besar, Ayub, dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Kaget saya baca ini. Karena apa? Ini kesalahan Ayub. Dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu. Ini yang hobinya, kerjaannya membungakan uang saja. Dan merampas pakaian orang-orang melarat. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air. Dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tetapi orang yang kuat dialah yang memiliki tanah. Dan orang yang disegani dialah yang mendudukinya. Awas yang punya bisa beli banyak tanah tapi nganggur, pinjamkan pada orang, saudara. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa. Siapa pernah beli tanah janda harga murah? Awas, kembalikan itu. Dan lengan anak yatim piatu kau remukkan. Lihat ayat 10. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Terangmu menjadi gelap sehingga engkau tidak dapat melihat dan banjir meliputi engkau. Seterusnya saya enggak usah baca ayat 15. Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama yang dilalui orang-orang jahat? Mereka yang telah direnggut sebelum saatnya, yang alasnya dihanyutkan sungai. Ngeri sekali, saudara. Nah, ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat, Ayub, kepada yang Maha Kuasa, termasuk kita juga kalau bertobat, dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Ternyata Ayub itu curang dalam keluarganya. Enggak jujur. Itu tadi meras orang miskin, jangan dan semuanya. Ya. Apabila ini semua teguran. Nah, ayat 24 itu mengagetkan saya. Saudara, kalau saya enggak menemukan ayat ini, saya enggak akan melakukan pelayanan yang saya kerjakan sampai hari ini. Apabila engkau bagaimana? Baca 24. Ayo baca. Apabila engkau, ayo jangan ragu-ragu, membuang biji emas ke dalam debu. Saya berhenti dulu. Saudara, saya menemukan pelajaran ini. Saya nggak tahu ya, siapa yang pernah tinggal dari daerah Jagalan, Penele, Pasar Besar, yang tahun 70-an, 80-an. Ada nggak di sini? Nggak ada. Zaman itu ada orang gila namanya Bangwa. Masih ingat ya David? Saya ini kurang ajar betul pada dia. SD saya kan di Jagalan dulu. Nah, dari situ saya itu belajar. Ternyata uang itu kekuatannya luar biasa. Orang gila, saudara, dibujui apa saja, dibodohi apa saja, ya gila ya aja mau. Tapi begitu dibujui uang, ngerti loh saudara. Itu saya heran. Ngerti enggak? Jadi orang gila itu enggak bisa dibohongin uang. Lalu saya menyimpulkan, ternyata uang itu hebat. Yang waras jadi gila, yang gila jadi waras. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Nah itulah duit. Bang Gua saya pernah bohongin sebabnya, maka itu saya tahu. Kalau ingat itu lucu benar. Nah saudara, orang gila saja nggak akan buang-buang duitnya, apalagi buang emasnya. Ngerti nggak? Tahun 76 kira-kira saya mendapat pewahyuan ayat ini. Saya tanya, Papa, emas dibuang ke debu itu ngapain? Ringkas cerita, saudara. Karena fokusnya orang ya. Siapa yang dibuat dari debu? Kan nggak ada yang dibuat dari geduk, bukan? Ngerti ilustrasi itu?
Maka itu saya selalu fokus ke orang. Dan investasi saya bukan ke fasilitas, tapi ke orang. 16 Maret yang lalu, itu lulusan terakhir untuk awal tahun ini. Saya meluluskan seorang anak Yahukimu dari pedalaman Papua, namanya Kileon Alwa, sekarang jadi guru di Manokwari. Nah kalau saya hitung, kira-kira dia ini yang saya luluskan 380 sekian yang sarjana S1. Coba saudara mikir, uang dari mana saya bisa nyekolahkan begitu banyak orang? Saya nyekolahkan anak orang dari tahun 81. Nah, itu yang sekali pertama saya kuliahkan. Dan sampai hari ini saya terus masih nyekolahkan orang. Karena saya pakai ayat ini. Saya buang emas saya ke dalam debu. Kata buang itu kan invest. Ya, invest kan menanam. Buang dalam debu kan tanam dalam tanah. Maka itu maaf ya, nggak ada pendeta mungkin seperti saya. Saya sudah meluluskan 45 master. Dan itu nggak ada yang teologi loh, saudara. Semuanya sekuler. Doktor keempat S3 yang saya luluskan, itu terakhir 19 Desember lalu. Dan tiap tahun, apalagi sudah mulai bulan Mei. Aduh, saudara. Hanya ada 3 bulan buat saya selalu susah. Mei, Juli, Juni. Itu pendaftaran anak sekolah. Masukkan anak kuliah. Bayangkan. Saya sudah meluluskan 12 dokter umum. Dan 2 dokter spesialis. Kalau saudara ke Dr. Sutomo, cari dokter onkologi. Apa itu? Ahli kanker. Yang namanya Hantoro. Itu saya biayai. Dari spesialis bedah sampai onkologi lulus. Maaf saya cuma cerita. Hampir 600 juta saya bayar. Kenapa saya berani invest ke hidup orang sebanyak itu? Karena ayat ini. Supaya dia bisa nolong orang banyak. Belum yang lain-lain saya nggak bisa cerita lagi. Dalam membiayai hidup orang. Terus masih ayat 24. Emas Ofirmu kau buang ke tengah batu-batu sungai. Kalau saudara baca zaman Salomo, yang dipakai membangun bait suci itu emas Ofir. Karena itu emas yang paling bagus. Apa itu batu-batu? Kalau saudara baca 1 Petrus 2 ayat 5. Batu-batu adalah manusia, jiwa-jiwa itu. Saya nggak punya anak kandung seperti saudara tahu. Tapi ribuan orang yang Tuhan pulihkan lewat hidup saya. Gara-gara ayat ini. Terus ayat 25. Dan apabila yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh kau akan bersenang-senang karena yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Tuhan. Luar biasa. Jadi saya sampai hari ini saudara tetap antusias, semangat. Saya nggak pernah merasa capek atau lelah karena kebenaran ini. Coba ini kebenarannya ya. Siapa ingat di Alkitab hanya ada 1 pasal yang menuliskan, dan itu isinya 3 ayat. Surga bersorak-sorai, malaikat-malaikat gegap gempita kalau ada apa? 1 jiwa diselamatkan. Nah, ayat itu yang saya pakai. Karena saya suka rakus pada jiwa-jiwa itu. Ada 1 saja yang saya bawa. Surga bersukacita. Saya ini agak sini kasihan Heru kakinya kesemutan. Selonjoran. Iya. Dengar saudara. Nah, contoh begini aja lah. Siapa pernah jadi anggotanya MLM yang pakai kaki berapa itu loh? Saudara ikut bahagia nggak kalau saudara dapat anggota baru? Kecipratan bukan? Nah seperti itu. Kenapa saya suka cita terus? Ingat Nehemia pernah berkata, the joy of the Lord is my strength. Kekuatan pada sukacita. Nah, karena tiap kali saya bawa jiwa ke surga, itu sukacita malaikat, saya kecipratan. Ngerti? Jadi setiap hari saya itu senang terus. Maka itu kan saya ini kalau tidur nunggu pagi cepetan. Siapa lagi saya selamatkan dari siapa lagi? Itu menyenangkan sekali. Saya mau cerita. Tanggal 6 April yang lalu. Ya. Saya dari Nabire tiba di Jakarta. Saya diundang khusus. Saya nggak tahu di sini pernah dengar nggak. Dia orang Surabaya.
Sali Kuswanto, desainer terkenal itu. Nah, saya itu membimbing dia tahun 80-an yang lalu, saudara. Nah, ternyata saya nggak tahu kalau dia desainer. Saya tahu dia desainer. Cuma terkenal apa saya baru tahu hari Sabtu tanggal 6 kemarin. Tahu harga bajunya yang paling murah itu 50 juta. Yang memang keren. Dia nggak pernah pakai model Indonesia, seluruh luar negeri. Dan artis-artis dunia pakai dia. Nah, tanggal 6 itu dia mengakhiri karirnya sebagai desainer. Dia bilang capek. Dapat duit capek. Saya bilang begitu. Dia nggak mau lagi, berhenti. Jadi yang diundang itu orang-orang terkenal. Ramai sekali. Lah kenapa saya diundang? Dia berunding dengan suaminya, saya kenal keluarga itu, bahwa untuk membalas kasih Tuhan. Maka mulai tanggal 6 sampai seluruh koleksinya habis, saya nggak tahu berapa banyak itu urusan dia. Mereka komitmen dan itu diumumkan. Maka itu saya harus hadir karena mereka ingin tahu siapa saya yang tentang Papua. Maka setiap penjualan desainnya, bajunya 50% langsung masuk ke Papua. Langsung. Berapapun yang laku. Wah, saya kaget juga. Nah, sudah lah waktu diundang itu, kan saya itu pertama kali ikut show gitu, pertama kali jadi betul nggak tahu apa-apa. Lah nggak ngerti, tapi saya ketemu banyak orang saya kenal ya udah. Jadi sebelum masuk ke ruangan itu, dijamu dulu di hallnya itu. Beri minuman, makanan kecil gitu. Nah, orang penuh sampai berdiri aja mesti pindah lagi, miring lagi, penuh sekali. Tiba-tiba Roh Kudus menunjukkan saya 3 pelayannya. Saya bilang, Papa, ini orang rame begini, gimana saya dekati mereka? Orang sibuk. Namanya Pono, Sandi, sandinya SANDI, lalu yang sandi ketiga SANDHY. Nah, saya minta, Bapak beri saya hikmat. Pokoknya saya harus ketemu 3 orang ini. Saya terus awasi, jangan sampai hilang ini orang mau kemana. Kon terus keliling gitu, saudara. Nah, ini berapa orang? Ayo masuk Oden, sudah dipanggil. Ayo masuk, tunggu. Saya bilang tunggu siapa? Ada seseorang, saya nggak bilang. Yang ngajak masuk banyak, tunggu. Udah, mulai sepi. Saya ketemu Pono, ketemu Sandi. Saya ngomong soal kehidupan. Saya tanya kerjaan segala macam. Nah, selesai. Mereka nggak terlalu antusias. Terus saya tanya, Sandi tadi siapa punya nomor telepon? Oh, ada Pak di kantor. Pono yang ngambil nomor teleponnya. Malam itu show sedang berlangsung, saya SMS Sandi. Saya ceritakan apa yang saya rasakan. Dia kaget. Terus dia tanya, Bapak tadi yang pakai baju apa? Dia bilang, batik coklat yang ada emasnya. Ya dia lupa juga yang mana, orang yang banyak yang diambilin minum kok. Saudara, dia masih kontak saya sampai hari ini. Saya bilang satu hari ke Jakarta saya akan ketemu kamu. Saya cuma bicara soal kehidupan. Begitu gampang. Follow up. Akan macam. Maka itu saudara, saya ini hobinya nelpon orang, SMS orang. Saya ini kalau terima SMS BBM sehari, itu paling dikit 300 paling dikit. Sekedar tahu saja ya, supaya saya tahu fokus saya ke orang. Biaya telepon saya 1 bulan itu rata-rata 6 juta. 4 nomor itu saudara. Salah pengusaha mana saja. Itu tadi. Karena saya rakus dengan jiwa-jiwa. Katakan amin. Supaya Tuhan menyelamatkan mereka. Bagian terakhir. Coba buka 1 Timotius 2:4. Cepat. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Jangan baca 2 ayat lagi. Ayo. Yang saya ketemu silakan. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tolong ya, maaf jangan marah. Yang rajin puasa untuk cari kehendak Tuhan, stop hari ini. Betul enggak? Berapa banyak gereja salah mengajar. Puasa cari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan sudah ditulis jelas. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Ngapain dipuasain lagi? Katakan amin. Gobloknya enggak habis-habis. Maaf. Jadi sekarang kehendak Tuhan tahu, selamatkan orang-orang itu. Amin.
Udah nggak usah banyak berdalih-dalih. Mulai dari pembantu di rumah masing-masing. Selamat. Saudara, ini hal yang penting sekali dalam hidup itu. Siapa tahu di 1 Korintus pasal 2 Korintus 5 ayat 20 ada firman. Inggrisnya jelas, Indonesia cuma utusan. We are Christ ambassadors, betul? Nah, saya tanya, saya mau pakai ayat itu. Saya ini kalau ketemu firman saya radikal lakukan. Ya, dengarkan. Apa bedanya duta besar dengan camat kalau rumahnya kemasukan maling? Cepat. Duta besar, masa nggak tahu? Oke lah, duta besar, konsulat paling hebat di sini kan Amerika. Dari Sutomo pindah ke Citraland. Tahu? Salah satu hukum diplomatik internasional. Kalau rumah duta besar, halaman duta besar, ada penjahat masuk, diapakan? Cepetan. Dilindungi. Namanya immunity atau kekebalan diplomatik. Karena saya duta besar bukan camat. Jadi kalau ada maling masuk ke rumah saya nggak akan teriak maling. Saya akan sambut dia karena saya duta besar. Kok nggak ada yang ngamen? Serius. Waktu saya awal menikah istri saya bingung. Loh ini kok nggak ada kuncinya? Emang nggak bisa ngunci. Kamar saya, pintu, almari, rumah saya itu nggak ngunci. Ingat yang tinggal di Musi dulu. Sampai hari ini saya praktekkan itu. Di rumah kami itu nggak ada barang-barang mewah. Kalau tuh maling masuk pasti kecelek. Maka itu saya nggak takut kemalingan. Ayo siapa yang tiap kali mau tidur nggak tenang. Saya kunci belum ya? Saya kunci belum. Bolak-balik ngeliatin pintunya. Itu kakek donyo di omah itu. Kebanyakan harta itu di rumah itu. Cik nanti pijet tapi sini sih nggak apa-apa. Kasihan. Amin. Bukan camat. Ingat itu baik-baik. Jadi saya itu terima maling pun saya terima. Saya kasih mereka modal. Kenapa sih kamu itu? Saya tidak boleh nunjuk orang. Awas kamu ya. Oke saudara. Mau jadi berkat betul? Jangan nolak orang. Cari jiwa itu susah, ini datang sendiri kok diusir. Oh nggak amin lagi. Awas malam ini yang rumahnya kemasukan maling jangan teriak-teriak. Loh kalau bawa parang gimana? Takut mati lagi, lebih salah lagi. Kalau saya Kristen takut mati. Oke, siap berubah? Ayat terakhir, Matius 13 ayat 44. Nah ini lebih gila ayat ini. Matius 13 ayat 44. Kenapa hobi saya nyekolahkan banyak orang? Karena ayat ini 13:44, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Amin. Masih tahun 70-an saya mendapat pewahyuan ayat ini. Maka itu yang ada dengan saya tahun 70-an. Kenapa saya begitu perhatian pada orang-orang? Saudara, kalau ingat tahun 70-an gereja GPI Sulung itu jemaat pemuda yang terbesar se-Surabaya. Betul nggak masih ingat itu? Kenapa? Karena firman ini. Jadi begini. Agama-agama kalau bilang surga itu complicated nggak? Jelimet nggak? Ribet nggak? Jawab ya atau tidak? Ya. Mesti begini, mesti begitu, harus begini, susahnya. Semua orang pasti ingin tahu surga dan ingin ke surga. Nah, ayat ini luar biasa. Tuhan Yesus dengan sederhana sekali berkata, hal kerajaan surga itu seumpama, nah ini dia. Jadi surga itu bukan tunggu mati dulu baru tahu surga. Maka itu kalau ketemu orang yang ateis yang sombong, buktikan aku surga di mana? Karena saya pernah ketemu ada orang yang tersinggung. Ini orang Kristen. Karena ini orang ateis ya orang ngajar juga ngomong itu nggak enak. Terus ini karena dia marah. Kalau kamu mau tahu surga, matilah dulu. Wih, jahat sekali kamu nginjil suruh gitu. Karena jengkel dia itu. Oke? Nah, Tuhan Yesus mengatakan ini. Surga itu bukan letak geografis di sana, di situ, tidak. Surga itu bukan puasa sekian puluh hari, menyiksa diri sekian lama, amal sekian banyak, tidak. Hal
Hal kerajaan surga seumpama ada orang menemukan harta terpendam di ladang. Oke, pelan-pelan dulu. Begitu dia temu, dia tutup lagi, dia pulang, jual seluruh miliknya, dan dia beli ladang itu. Berarti harga ladang itu berapa? Seluruh miliknya. Tolong buka Markus berapa itu ya? Yang persembahan janda itu loh. Seluruh miliknya. Markus berapa tolong? Markus berapa itu? Nah, saya mau gabungkan dua ayat ini. Tolong Markus berapa ya? Itu penting sekali, saudara. Kalau kita Markus 12 ya, nggak salah ya. Maaf. Iya, 12 ayat 41. Tolong bacakan, San. Markus 12 41. Enggak, mulai 44 aja. 44. Ya. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Amin atau aman? Kalau amin berarti ngaku kan lo. Memberi itu seluruh nafkahnya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saya harap saudara nggak usah ragu-ragu. Ya tanya Teddy, tanya Kawi, tanya Kasman. Maaf ya, karena saudara yang sudah lama nggak kumpul saya pasti nggak ngerti. Saya kalau memberi itu saya melakukan ayat ini. Siapa ladang itu? Kembali pertanyaannya. Siapa yang dibuat dari tanah? Manusia. Jadi saya itu pergi ke negara mana saja. Karena saya di luar negeri pun saya cari jiwa itu. Sekarang saya lagi nyekolahkan 2 anak di Brisbane. Perawat. Kenapa saya nyekolahkan perawat? Gereja ini jahat sekali. Saya ungkapan ini saudara akan kaget dengar. Dalam 5 tahun terakhir, saya nggak ngomong kota lain ya, Surabaya. Dalam 5 tahun terakhir, bertambahnya rumah sakit swasta itu banyak atau sedikit? Luar biasa. Kenapa pemerintah membuka keran izin rumah sakit swasta? Karena mereka nggak mampu. Sampai kecil-kecil pun bisa buka klinik. Berarti orang sakit tambah banyak. Nah, jujur, apalagi sekarang bulan April mau masuk Mei. Pernahkah ada pendeta khotbah di gereja untuk membuat anak muda masuk sekolah perawat? Nah, ini kejahatan, saudara. Tapi pemuda-pemudi Islam hebat. Apalagi otak orang Tionghoa. Dengarnya mama papa Tionghoa bertobat. Saya membuat research. Ternyata di otak orang tua Tionghoa tidak boleh anak jadi perawat karena itu babu. Kurang ajar nggak? Maka itu anak orang Tionghoa nggak ada yang boleh sekolah perawat. Saudara dengar, rumah sakit bertambah banyak, tapi perawat Kristen 0%. Lu ya atau tidak mikir coba? Mengapa gereja begitu budek dan picek tentang hal ini? Maaf saya berkata ini. Karena fokus mereka bukan ke orang, tapi ke fasilitas. Kedua, sekolah bertambah banyak atau tambah sedikit? Dengar, apa yang muncul di benak orang, termasuk saudara? Kalau kita dengar kata sekolah Katolik, sekolah Kristen, yang muncul pertama apa? Nah, ini loh bajingannya gereja itu di sini. Pada gereja banyak orang kaya, harusnya bisa buat sekolah gratis untuk anak miskin. Waktu film Laskar Pelangi ditayangkan, saya telepon teman-teman saya yang punya sekolah Kristen, pendeta-pendeta ketua yayasan. Nggak nonton, awas kamu. Mereka tanya kenapa? Nonton. Muhammadiyah aja bisa buat sekolah gratis. Sudah. Film Laskar Pelangi itu melempar tai ke muka Yesus. Betul tidak? Karena dunia tahu begitu dengan kata Kristen sekolah mahal. Itu kejahatan gereja, saudara. Nah, sekarang yang kedua. Ayo lihat. Berapa persen anak muda Kristen yang mau jadi guru sekarang? Maunya Indonesian Idol semua.
Loh, betul tidak? Kenapa gereja nggak khotbahi ini? Ini sudah mau akhir tahun ajaran. Saya kok sudah menjelang akhir tahun ajaran, saya khotbahkan rumah sakit, perawat, guru. Ambil jurusan itu. Jangan semuanya maunya IT, ekonomi, manajemen. Itu kan otaknya Chinese, duit aja di otaknya. Maaf saya berkata. Enggak mikir jiwa-jiwa itu tadi. Saya salah nggak ngomong begini? Jawab baik-baik. Karena fokus kita yang salah selama ini. Kalau doa, syafaat, doa, peperangan, selamatkan Tuhan, selamatkan. Munafik. Betul nggak? Ngomongnya begitu, tapi kelakuan kita nggak mikir jiwa-jiwa itu. Ayo bertobat hari ini, saudara. Inilah bisnis Papa kita. Supaya Injil itu segera sampai. Amin. Udah, kita kembali lagi. Jadi seluruh milik. Apa itu harta terpendam? Nah, ini rahasia. Dengar. Saudara percaya enggak? Cacat-cacatnya seseorang, segoblok-gobloknya seseorang, serusak-rusaknya hidup orang, tetap dalam hidup mereka waktu Tuhan lahirkan diberi sesuatu kelebihan. Coba iya atau tidak? Nah, itulah harta terpendam itu. Ketika tahun 70-an Tuhan mewahyukan saya tentang ayat ini, saya kerjakan sepenuh hati. Dari anak pertama yang saya kuliahkan, saya mampu. Ingat ya, dulu waktu disulung saya tuh nggak terima persembahan, walaupun saya pemimpinnya, karena saya mau pakai ayat ini. Sekarang sudah ratusan yang saya luluskan. Nah, kalau lihat wajah saudara masih wajah bingung. Nah, begini aja. Maaf ya, yang nggak tahu nggak dosa nggak apa-apa. Kalau saya nyebut nama Steve Jobs, saudara mikir apa? Yang cepat, mikir apa? iPhone, iPod, betul nggak? Jangan bilang penjual bakso di situ, awas ngomong gitu. Nah, saudara tahu Steve Jobs itu agamanya apa? Hindu. Walaupun namanya Steve, kenapa habis lagi? Iya, cepatan. Sudah diganti. Loh, kok saya nggak lihat gantinya kapan? Kok cepat bener? Oke, Steve Jobs. Nah, saudara tahu dia itu anak hasil perjinan. Sampai dia mati, dia nggak mau ketemu bapaknya. Padahal bapaknya jaraknya hidup cuma 130 km dari pusat dia di Cupertino. Saya sampai neliti seperti itu. Karena saya takjub, idola saya adalah Steve Jobs. Maka itu waktu dia mati 5 Oktober 2011 lalu, saya sedih betul, saya kehilangan. Kalau dia masih hidup sampai hari ini, dunia saya berubah kayak apa? Saudara, jadi harta terpendam itu ada di hidup orang-orang. Saya beri contoh. Siapa ngikuti kasus Afriani Tugutani akhir Januari 2012 yang lalu? Ngikuti? Nah, saudara tahu gara-gara kecelakaan itu kan ada 9 korban. Yang 5 orang Jawa Tengah, yang 4 orang Tanah Tinggi daerah Senen. Ini kan keluarga miskin semua. Ringkas cerita, sejak kasus Afriani, maka Indonesia punya undang-undang baru. Maka itu waktu anaknya Hatta Rajasa, ya, terus termasuk kecelakaan satu keluarga Kristen di tol Cipularang beberapa hari yang lalu, kan supirnya itu anak muda dikejar. Nah, hukum baru sejak 2012 di Indonesia. Ada orang meninggal karena kecelakaan. Itu sebelum tahun 2012, undang-undangnya cuma kelalaian berlalu lintas. Tapi Indonesia punya hukum baru, itu pasal pembunuhan. Gempar Indonesia. Saya mau cerita. Siapa yang membuat hukum ini? Anak saya. Namanya Roni Talapesi. Dia itu yatim piatu. Saya sekolahkan dia dari SMP, saya biayai. Karena nggak punya papa mama. SMA lulus. Saya sudah mulai arahkan dia. Dia itu senang hukum. Dia itu nggak bisa lihat ketidakadilan. Dari SMP, SMA saya bilang kamu cocok jadi pengacara. Akhirnya dia lulus di Atmajaya, saya kuliahkan. Sekarang dia hampir selesai di UGM, S2-nya Master Hukum. Nah, anak ini saya bukakan kantor pengacara di Jakarta, ya. Terus kantor pengacara ini sepakat, dia ketuanya.
tidak mau ngurus perceraian. Nah, kalau ada kantor pengacara nggak mau ngurus perceraian, itu kantor pengacara goblok, karena paling dapat duit yang ngurus perceraian itu paling gampang. Pasti dibayar, sidangnya pasti selesai kok. Tapi anak ini enggak. Saya tanya, kenapa kamu begitu? Ya karena papa ngajar. Saya ngajar. Tuhan benci perceraian. Saya kagum. Nah, anak ini menyerahkan diri kepada satu lembaga hukum. Pokoknya kalau ada orang miskin perlu bantuan hukum, nggak bisa bayar, saya siap. Seminggu setelah kejadian kecelakaan itu, wartawan bingung. Kenapa ini keluarga korban nggak ada bantuan hukumnya, habis nggak bisa bayar. Nah, ada yang dengar, panggil aja Roni Talapesi. Maka itu akhir Januari 2012 itu dia sering nongol di TV. Maka itu nama Roni Talapesi akan ada di sejarah hukum Indonesia. Bahwa dia orang pertama yang memasukkan bahwa mati kecelakaan lalu lintas itu hukumnya pembunuhan. Maka itu harus hati-hati kita mulai sekarang ini. Dulu cuma kecelakaan lalu lintas, tahan sekian selesai. Bayar sudah, sekarang nggak bisa. Nah, kenapa saya cerita ini? Anak yatim piatu dalam dirinya ada harta terpendam. Dokter yang lulus 19 Desember yang lalu itu juga yatim piatu. Dia sekarang menjadi satu-satunya orang di Indonesia yang meneliti karbon dioksida atau CO2 di laut. Kalau PBB sibuk dengan emisi karbon di udara, tiba-tiba anak saya ini, saya kuliahkan dia dari S1, S2-nya di Manado, S2-nya di Prancis, S3-nya di Bogor. Waktu dia di wisuda, saya tanya, berapa papa bayar kamu untuk S3 ini saja? Hampir 1 miliar, Pak. Hei, banyak sekali. Kenapa semahal itu, saudara? Karena ini penelitian laut. Kalau dia meneliti, saya harus sewa kapal, sewa alat, sewa operator. Nah, satu kali, ya karena kepolosan saya. Semua sampel yang dia teliti di laut, itu harus dibawa ke Perancis atau ke Jepang. Di dunia ini hanya ada 2 lembaga penelitian hasil keadaan laut itu, cuma Jepang dan Perancis. Nah, botolnya itu nggak, saya polos. Aduh, bilang cuma isi air saya kok beli botolnya sampai mahal begitu. Kenapa nggak bisa beli botol plastik aja? Dia tertawa, Pak. Ini barang hidup. Itu kan biota kehidupan yang diteliti di air itu. Ini nggak boleh terkontaminasi. Beli botolnya mahal minta ampun. Terus untuk ngirim ke sana itu harus pakai asuransi. Karena barang cair ada kimianya. Mahalnya asuransinya luar biasa. Itu kalau ngirim puluhan juta, saudara. Satu kali saudara saya nggak punya uang. Itu ada expired date-nya. Karena kalau lewat tanggal itu, ini mati. Dan harus meneliti lagi. Nah, anak itu bilang, Pak, masa papa nggak bisa pinjam siapa? Bukan saya maksa, ini kalau ini habis, papa mesti bayar lagi kapal lagi, alat lagi, ini lagi. Yang diteliti Laut Banda, Laut Papua. Berbulan-bulan kok di laut itu, saudara. Saya ngerti itu. Tuhan ajaib. Nah itulah, saya kaget. Anak yatim piatu. Sekarang dia diambil Surya Institute. Dia menjadi satu-satunya. Surya punya 200 sekian doktor. Tapi yang untuk laut baru dia. Hari-hari ini saya lagi cari uang. Karena dia dokter yang hebat. Surya Institute, saudara, sedang punya tanah 600 hektar. Tahun 2030 nanti, dia akan jadi universitas terbaik di Asia. Sampai tahun 2030 nanti, kira-kira ada sekian ribu dokter yang ada di orbit. Nah, sekarang Surya Institute ini, pada anak saya baru masuk Senin tanggal 8 kemarin. Baru seminggu ini kerja, seminggu lebih. Ya, luar biasa. Kok tanggal 8? Sebelumnya tanggal berapa? Senin? 1. Ya, jangan 1 April, pas 1 April. Nah, karena profesinya cuma 1, maka untuk perumahan dosen, dia disediakan tanah 1000 meter persegi di daerah Gading Serpong. Itu dia suruh bayar 350 juta saja. Nggak mungkin, itu sudah meret harga di sana. Saya tanya, Pi, kenapa bisa begitu murah? Ya karena saya dokter di situ dan diberi fasilitas. Saya kagum sekali. Nah saya bilang, tolong nyicil ya, jangan sampai tidak. Saya minta nyicil sekian bulan. Ngerti nggak contoh? Ada harta terpendam dalam hidup orang. Maka itu saya pergi kemana saja, saudara. Saya akan beli ladang itu. Ketemu orang di mana saya beli ladang.
Tanggal 9 Maret itu hari Sabtu. Saya dari Manado mau ke Pekalongan, naik pesawat turun Semarang. Saya nggak bisa check in karena saya nunggu orang, saudara yang mau ketemu saya. Nah sambil saya nunggu di luar bandara, saya lihat ada tukang sapu, anak muda. Tato Roh Kudus bilang kepada saya, kuliahkan dia, selesaikan urusan dengan papanya, dan kuliahkan dia jurusan geografi. Jelas sekali suara itu saya dengar. Tapi karena saya masih nunggu orang ini, saya nggak bisa ngomong kepada anak ini, terpotong. Saya telepon orangnya, oh saya dekat di pintu parkir, baik. Saya awasi dia, supaya dia nggak lari. Kalau dia hilang saya bingung, mau cari di mana ini orang. Begitu tamu datang, saya ngomong-ngomong, tapi mata saya konsentrasi ke anak itu. Nah, yang saya ajak ngomong ya rasa juga, Koden ngeliatin siapa? Itu loh, karena dia tahu istilah saya, dia pakai, dapat mangsa ya? Iya. Ya udah urus dulu, dia bilang begitu. Tasnya Koden saya tunggu. Nah waktu saya urus, saya dekati, namanya siapa, dia kaget. Saya akan kuliahkan kamu. Cepat catat nomor telepon saya. Kamu hubungi bapak ya, karena bapak nggak bawa HP sekarang. Janji, iya. Saya berangkat, Minggu tanggal 10, 11, 12, 13, nggak ada kabar anak ini. Saya tuh rasa salah. Kenapa saya nggak minta nomor teleponnya? Saudara, sampai 5 tahun yang lalu ya, ketika handphone belum semurah sekarang, istri saya tuh bingung kalau lihat saya beli handphone tiap bulan. Sekian banyak. Kenapa hobi saya beli handphone? Kalau saya naik taksi, saya ke cleaner, di toilet ketemu orang, kemana saya ketemu orang, kan orang nggak semua punya handphone. Saya kasih handphone itu, supaya bisa kontak dengan saya. Itu kebiasaan saya, demi Injil itu. Nah sekarang orang sudah punya handphone semua. Nah, tanggal 16, hari Sabtu berikutnya, handphone saya bunyi. Saya terima, dia bilang tukang sapu pak. Oke, saya tutup, kamu tutup, saya telepon balik. Begitu saya telepon, saya bilang kenapa baru seminggu ini kamu telepon? Bapak cari kamu, tunggu kamu. Saya kaget, dia ngomong begini. Saya ini ragu-ragu pak telepon bapak. Kenapa? Mana ada seorang baik dalam zaman segini? Saya kaget dia ngomong begitu. Bapak nggak kenal saya kok, bapak mau memuliakan saya. Saya belum ngomong geografi. Ya karena bapak punya sekolah banyak, dan bapak pengen punya guru. Saya tanya, bapak, kamu cita-citanya apa? Dia tertawa, pak, orang miskin kayak saya punya cita-cita apa? Wajar dia ngomong seperti itu. Dalam telepon itu dia nggak tahu mau apa, karena dia IPS. Bapak ngomong ya, kalau kamu bela geografi bagaimana? Wih, dia teriak saudara. Bapak kok tahu? Saya itu dari SMP suka geografi. Saya bilang, karena sekolah kami lagi butuh guru geografi. Nanti Juli ini, saya sudah mendaftarkan dia sudah bayar, mau tes nanti, langsung dengan kuliah. Ngerti contoh-contoh ini saudara? Maka itu sampai hari ini saya buat itu. Nah, bagi saudara yang dulu tahu, saya ambil putusan gak mau menikah, nah ini rahasianya. Kenapa saya dulu gak mau kawin? Karena saya takut salah kawin. Karena istri mana yang mau diajak miskin terus? Karena duitnya kan keluar terus. Saya tuh nggak pernah punya saldo. Maka itu orang itu tahu, hobi saya itu tiap hari pasti ke ATM. Dan orang tahu kalau saya lama di ATM, oh lagi duitnya banyak ini pasti. Ngerti maksud itu? Saya selalu ingin membagi. Akhirnya Tuhan tahu bahwa saya butuh seorang istri. Maka itu dia beri saya istri yang luar biasa. Saya bersyukur. Istri saya itu betul-betul istri yang sederhananya luar biasa. Sampai kelewat sederhananya itu. Saya yang sering marah. Kok baju itu lagi yang kamu pakai? Saya bilang. Dia itu gak mau ribet orangnya. Aksesoris itu aduh cerentelan gak mau. Satu-satu perhiasan dia pakai cuma cincin kawin. Dia gak mau yang lain. Maka yang belum menikah dengar ya anak-anak muda. Cari istri yang bisa diajak miskin. Pasti kamu panjang umur. Ya tentu saja. Maaf. Walaupun dia lama di luar negeri. Tapi kalau pakai bedak dalam negeri gak jerawatan kok dia. Ngerti ilustrasi itu? Jadi sampai hari ini saudara, saya yang beli baju buat dia. Karena mata saya itu betul-betul mata modal. Jadi kalau lama gitu saya suka sibuk. Kok gak beli baju? Oh iya ya lupa. Saya beli baju buat dia, saya milihkan buat dia. Saya nggak tahu kenapa saya bisa betul-betul tahu. Bahkan
ukurannya pun nggak perlu ada dia, saya bisa milih pas. Maka itu dia senang kalau saya milihkan bajunya. Nah itu anugerah. Maka itu saya bersyukur saya ketemu malaikat betul-betul. Pengen uang keluar, dapat keluar. Berapa teman saya pengusaha ada yang ngomong gini, mungkin cuma Koden ya yang bisa membuat setan itu benci karena nggak doyan duit. Serius, ingat itu. Kenapa? Karena saya investasikan ke ladang-ladang itu tadi. Amin. Karena itulah surga. Kerajaan surga seumpama. Maka itu orang Islam, orang Hindu, orang Buddha yang saya sekolahkan, mereka menemukan surga itu. Jadi surga itu bukan urusan ini, urusan itu tidak. Cari harta terpendam di ladang, beli ladang. Amin. Saya nggak tahu saudara mikir apa dengar firman ini. Kira-kira lakukan yang terbaik. Jangan sibuk dengan fasilitas. Mungkin bagi saudara yang belum tahu, ya saya cuma cerita. Tuhan mempercayakan saya mendirikan sekolah di 10 provinsi di Indonesia. Dan dari 10 provinsi itu ada kira-kira 60 sekian sekolah. Dan 80% itu gratis. Bayangkan. Kalau bukan Tuhan yang saya hidupi firman-Nya, nggak mungkin. Uang dari mana? Saya tahu saya nggak ada jemaah, jadi saya nggak pernah terima perpuluhan. Saya rutin, tapi toh Tuhan cukupi luar biasa. Dan sekolah-sekolah yang kami dirikan karena Tuhan itu sekolah-sekolah yang terbaik. Dan itu betul-betul anugerah yang luar biasa. Nanti kita akan ada waktu untuk diskusi. Oke? Tuhan memberkati kita semua. Hadirkan surga ke dunia. Mari kita menghampiri Dia.